Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya Ocu. Mempunyai anak kembar adalah anugerah yang sangat sebagian orang tua idamkan. Tapi bagaimana jika cobaan datang yang membuat salah satu dari anak kembar tersebut kembali kepada Yang Maha Kuasa? Sang ibu mencoba bertahan dan bersabar dengan anaknya yang masih hidup. Namun sang ayah memilih untuk menghidupkan anaknya yang telah meninggal dengan cara bersekutu dengan iblis dan menukarkan nyawa. Itulah sedikit penggalan dari cerita film The Twin. Seperti biasa, sebelum mulai alur cerita filmnya, Ocu doakan kalian semua sehat dan sukses dan tidak menjadi beban orang tua lagi ke depannya. Berikan dukungan kepada Ocu dengan cara like dan subscribe. Untuk masukan terhadap Sinja Entertain, silakan bergibah di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih untuk yang telah subscribe, dan bagi yang belum, semoga ke depannya tergerak hati batunya ya. Sudah cukup berbacotnya, terkeburu pilpres datang, inilah filmnya The Twin. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang mobil, Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil, nah ini baru benar, sedang melewati perkebunan jagung yang kalau direbus harganya 5.000, kalau ditambah susu dan keju harganya jadi 10.000. Kok malah jualan sih? Karena keasikan mengobrol saat mengendarai, tiba-tiba akibat dari kecelakaan mobil tersebut membuat anak mereka yang bernama Ricky meninggoykan kehidupan dunia yang hanya permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Karena tidak ingin berlarut akibat kematian anaknya, sepasang suami istri yang bernama Khalil dan Nia ini menemui seorang agen properti yang bernama Andra untuk menjual rumah mereka. Yang bermaksud dengan meninggalkan rumah tersebut akan melupakan kenangan tentang anaknya Ricky. Singkat cerita, setelah melalui kesepakatan bersama, akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di rumah kampung halamannya Khalil yang beralamatkan di Sijunjung, Kecamatan Ampek Nagari, Batang Selo, Simpang 3 belok kiri. Di depannya ada warung, nah itu rumah Khalil. Maaf ya Lil. Akhirnya mereka telah sampai di kampung halamannya Khalil dan Nia membangunkan si Tommy. Si Tommy ini adalah kembaran dari Ricky, anaknya yang telah meninggal. Tiba-tiba si Tommy yang bandel ini main entah kemana, lalu Nia pun mencarinya. Hey, time to be able to see you. Okay. Elliot! Do you hear me? Di rumah inilah berbagai keanehan mulai terjadi. Diawali dengan Tommy yang memilih dan meminta kamar tidurnya di lantai paling atas dan meminta ibunya Nia untuk memberikan 2 kasur di kamarnya. Satu untuk dirinya dan satu lagi untuk Ricky yang telah meninggal. Promise to be my room. Permintaan Tommy tadi disampaikan oleh Nia kepada Khalil, akan tetapi Khalil menolaknya karena tujuan mereka kembali ke kampung halamannya adalah untuk melupakan kenangan bersama Ricky. Melihat Nia yang kecewa antara sayang dan takut kepada istri, maka Khalil pun menyetujui akan meletakkan 2 kasur di kamar Tommy. Good night. Keesokan harinya saat mereka telah selesai menguburkan mainan Ricky, lalu Khalil mengajak keluarganya untuk ke danau yang ada di depan rumah mereka. Dan di sana terdapat sebuah batu legenda yang dimana jika menempelkan tangan pada batu tersebut dan membuat keinginan, maka akan terkabul. Lalu Tommy pun meminta keinginan dan keinginan tersebut adalah hanya Tommy dan Allah yang tahu. Sebenarnya saya juga tahu tapi malas aja ngasih tahu. Pulang dari danau tersebut, keanehan makin terjadi. Diperlihatkan Tommy berbicara sendiri di kamarnya seolah ada lawan bicaranya, dan si Tommy telah menjadi anak biadab yang tak memperdulikan ibunya lagi, si Nia, ketika berbicara. Hello? Lalu kita diperlihatkan dengan sebuah pesta yang ternyata adat dan istiadat di kampung halamannya Khalil tersebut akan menyambut seseorang yang kembali lagi ke tanah kelahirannya. Perlu kalian ketahui bahwa masyarakat di kampung ini dinamakan dengan kaum pagan. Saat Nia lagi ngeteh kantong Bundar Sari Murni yang rasanya enak sekali, tiba-tiba Nia dihampiri oleh wanita tua. Kok kasar? Ulang ya.
Saat Nia lagi ngeteh, tiba-tiba Nia dihampiri oleh nenek-nenek keriput yang sudah bau tanah dan mengajak Nia keluar sebentar untuk menyampaikan sesuatu. Terlihat bahwa masyarakat kaum pagan tersebut memandang mereka dengan tatapan yang aneh. Such a horrible, horrible accident. Reminded me of him. Lalu Oma menceritakan kepada Nia bahwa Oma telah bermimpi melihat Tommy pergi ke batu legenda meminta permohonan dan permohonan itu telah dikabulkan. And it has been granted. Melihat istrinya yang tidak berada di pesta, Khalil pun segera mencarinya. Dengan cepat Oma memberikan nomor teleponnya kepada Nia dan lagi-lagi tatapan aneh dari kaum pagan pun terlihat. Pada malam harinya, Nia pun menceritakan kepada Khalil bahwa dia tadi siang bertemu dengan Oma-Oma. Dan Nia melanjutkan bahwa apa yang dimimpikan Oma persis seperti apa yang keluarga mereka lakukan. Akan tetapi Khalil mengatakan kepada Nia bahwa Oma tadi adalah kaum pagan yang stres dan gila. Lalu si Khalil ini pun menenangkan Nia dengan mengajak istrinya mantap-mantap. Pada pagi harinya, saat Nia bermain dengan Tommy, di sisi lain kita diperlihatkan Khalil menangis meratapi sambil memandangi foto Ricky. Entah apa maksud Khalil menangis memandangi foto si Ricky ini. Kita kembali lagi kepada Nia dan Tommy. Pada saat mereka di dapur, Nia pun dikagetkan dengan Tommy menggambar sesuatu yang membuat Nia takut. Terbangun dari mimpi yang aneh, Nia pun segera ke dapur untuk minum cucu. Tiba-tiba Nia tersedak dan ternyata di dalam cucu cap kuda liar tersebut terdapat seperti entahlah apa namanya. Kalian komen aja bagi yang tahu itu apa. Tapi kalau menurut Ocu sih itu seperti bulu jamrutnya Abu Jahal. Selesai minum cucu cap kuda liar yang sudah expire tersebut, lalu Nia pun menoleh keluar jendela dan... Karena hal tersebut, Nia pun segera berlari ke kamarnya Tommy dan ternyata Tommy sudah berada di kasurnya Ricky yang telah meninggal. Dan Tommy pun berbicara kepada Nia bahwa dirinya bukanlah Tommy, melainkan dirinya adalah Ricky. Mason, Elliot's gone. Keesokan paginya, Nia menyampaikan kepada Khalil tentang sesuatu yang terjadi semalam. Mereka berdebat dan memindahkan barang-barang Ricky dari kamarnya Tommy. Karena Tommy tidak bersikap sebagaimana aslinya sejak pindah dan pergi ke batu legenda. Olen pahoillani. Karena kejadian tersebut, akhirnya Khalil membawa Nia untuk pergi ke psikiater. Dan psikiater tersebut menyampaikan kepada Nia bahwa apa yang dialaminya hanyalah bentuk emosi dan ketakutan Nia saja. Jawaban dari psikiater tersebut membuat Nia kecewa dan memutuskan untuk pergi. Lagi dan lagi tatapan aneh dari kaum pagan pun terlihat. What took you so long? Sorry. Tidak menemukan solusi dari psikiater, Nia pun teringat kepada Oma dan pergi ke rumah Oma untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang Tommy alami. Lalu Oma pun menceritakan bahwa di kaum pagan ini semuanya berbentuk lingkaran yang mengarah ke batu legenda tempat Tommy meminta permohonan. Dan Oma juga menceritakan kepada Nia bahwa Oma menceritakan kepada Nia bahwa apa yang mengganggu Tommy sekarang bukanlah arwah Ricky, melainkan adalah iblis inkubus yang akan mengambil dan membawa pergi Tommy dari dunia yang penuh tipu-tipu ini. Mendengar penjelasan Oma membuat Nia tidak percaya, lalu Nia pun pergi dari rumah Oma. Keesokan harinya, Oma pun mengunjungi Nia untuk memperlihatkan dan memberitahu kepada Nia apa yang terjadi kepada suaminya Oma pada masa lalu. Ternyata suami Oma juga mengalami kejadian persis seperti apa yang dialami oleh Nia dan Tommy. Maka Oma pun menyuruh Nia untuk mempotret Tommy. No! Stop taking photos! Okay.
Stop it, Mommy. Pada malam harinya, tiba-tiba ada bisikan suara yang membangunkan Nia dari tidurnya. Maka muncullah Tommy yang memberitahu Nia bahwa Ricky, anaknya yang telah meninggal, ingin bertemu dengan Nia. Lalu Nia pun mengikuti Tommy dan Tommy pun mengajari Nia tutorial cara untuk dapat bertemu dengan Ricky. Nathan? Pada saat yang bersamaan, datanglah Khalil bersama dengan kaum pagan yang menjelaskan bahwa Khalil melakukan pertukaran nyawa dengan tujuan jiwa Tommy diambil oleh iblis dan jiwa Ricky dihidupkan kembali. Melihat Nia yang memberontak, akhirnya Nia disuntik rabies agar dapat ditenangkan. Anehnya, keesokan paginya Nia terbangun dan menganggap kejadian semalam hanyalah mimpi. Akan tetapi waktu di dapur Nia melihat pecahan kaca dan membuat Nia yakin bahwa kejadian semalam bukanlah mimpi dan Nia berusaha mencari fakta apa yang terjadi. Atas kejadian tersebut, Nia pun pergi ke tempat pencucian hasil foto dan benar saja apa yang dikatakan oleh Oma bahwa Tommy ini tidak terlihat sama sekali dalam hasil cetakan foto tersebut. Maka langsung saja Nia tancap gas menuju rumah Oma untuk memberitahu bahwa Tommy tidak terlihat di dalam foto tersebut. Persis seperti kejadian di masa lalu yang menimpa suami Oma ini. Lalu Oma meminta kepada Nia untuk berjumpa secara langsung dengan Tommy. You to give in the face of his power. Sesampainya di rumah, Nia mengantarkan Oma ke dalam kamar anaknya si Tommy untuk berkenalan. Akan tetapi jawaban Oma adalah, Nia, engkau sakit. You're sick. Pada saat Oma keluar kamar, ternyata sudah ada banyak kaum pagan yang menatapi mereka dengan aneh. Lalu datanglah Khalil yang memberitahu Nia, "Alright baby, it's fine. I'm very well thank you and you my darling." Tiba-tiba Oma mengeluarkan paha ayam dan kaum pagan pun menghentikan Oma dan Nia pun disuntik rabies penenang untuk kedua kali. Hal mengagetkan pun terjadi. Ternyata kepala Oma telah dipenggoi oleh siapa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Masih dalam pengaruh suntik rabies yang disuntikkan kepada Nia, Nia pun melihat bahwa dia telah dikelilingi oleh kaum pagan dan Khalil melakukan ritual pertukaran nyawa si Tommy dengan nyawa Ricky. Dan keanehan terjadi lagi, seperti tidak terjadi apa-apa di keesokan harinya. Tiba-tiba Nia mendengar bisikan goib, "Bisa bantu aku 1 juta dulu enggak?" Tiba-tiba Nia mendengar bisikan goib yang berasal dari suara Tommy yang mengatakan bahwa dia sedang kepanasan. Nia pun mencari keberadaan Tommy yang ternyata dia dikurung dalam box Tupperware. Lalu Nia pun mengajak dan membawa Tommy lari dan pergi dari rumah berhantu tersebut. Di atas rumah, Khalil melihat bahwa Nia dan Tommy telah kabur melarikan diri. Dengan segera Khalil pun mengejar mereka. Pada saat di dalam hutan, tiba-tiba saja kaum pagan sudah berada di sana untuk mencegah Tommy dan Nia melarikan diri. Dan langsung saja Khalil ini men-smackdown istrinya, akan tetapi Nia lebih kuat dan hampir mengirimkan Khalil bertemu malaikat Israel. Dan disinilah kebenaran pada film ini terungkap, bahwa semua ini adalah imajinasi dan halusinasi Nia saja. Sesungguhnya Tommy itu tidak nyata, anak mereka hanya satu, yaitu si Ricky. Penyebab kematian Ricky sebenarnya adalah ulah Nia yang mengemudi secara emosi. Sejak saat Ricky meninggal, Nia merasa depresi dan berkhayal punya anak kembar. Merasa kasihan kepada Nia yang dianggap gila oleh tetangganya di kota, itulah alasan Khalil membawa Nia ke kampung halamannya. Dan Khalil mengakui kesalahannya bahwa dia membiarkan Nia berlarut-larut akan imajinasinya. Semua itu Khalil lakukan hanya karena satu alasan, yaitu I love my wife, I'm very very love you. You very very love me, you the best in the world. All of this will become...
Hampir saja ketika Nia disadarkan akan kebenaran, si Tommy yang goblok ini lagi-lagi menggoda si Nia dan membuat Nia kembali berhalusinasi. Lalu terjadilah kejar-kejaran yang mengantarkan mereka ke sebuah gedung tua tempat penyimpanan gandum. Elliot, you're my son. Khalil pun kembali menyadarkan Nia dengan emosi dan membuktikan bahwa Tommy itu tidaklah nyata dengan cara menimbun Tommy dengan gandum. Tidak terima atas perlakuan Khalil, lalu Nia pun mendorongnya yang mengakibatkan Khalil terjatuh dan menyusul anak aslinya yang bernama Ricky. Bukannya menyelamatkan Khalil, si Nia ini malah mencari anak imajinasinya si Tommy Firaun. Akhirnya Nia pun tersadar bahwa Tommy itu tidak nyata setelah ia melihat bahwa Khalil telah innalillahi wa innalillahi roji'un. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan batu nisan Ricky dan Khalil yang Nia kunjungi. Bukannya membaca Yasin dan sadar diri, si Nia ini malah kembali berhalusinasi lebih parah dengan membayangkan Khalil dan kedua anak imajinasinya masih hidup. Jujur aing emosi pisan melihat si Nia bebal. Ending yang membuat kita semua naik sugar. Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah janganlah terlalu berlebihan dalam mencintai sesuatu dan jangan pernah menganggap apa yang kita punya sekarang termasuk anak dan istri benar-benar kita miliki. Dan ketahuilah bahwa istri, anak, dan hartamu adalah cobaan bagimu karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Saya Ocu Meleho yang mewakili Sinja Entertain mengucapkan terima kasih sebanyak saldo Elon Musk kepada kalian yang telah support channel baru kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ada yang gendong. Terima kasih.